Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim dosen pajak internasional kali ini akan menerangkan dan membahas terkait pemajakan bentuk usaha tetap atau yang sering kita kenal dengan sebutan BUT. Semoga kalian mudah untuk memahaminya ya. Bentuk usaha tetap dalam P3B. Berdasarkan pasal 5 OECD, BUT itu diatur di dalam 7 hal pokok. Pokok yang pertama atau ayat 1 membahas terkait definisi BUT. Ayat kedua membahas terkait jenis BUT. Ayat ketiga membahas terkait aktivitas konstruksi yang dapat menimbulkan BUT. Ayat keempat membahas terkait kegiatan usaha yang dianggap tidak menimbulkan BUT. Ayat kelima membahas terkait agen yang tidak independen dan yang dapat menimbulkan BUT. Ayat ke-6 membahas terkait agen yang independen dan tidak menimbulkan BUT. Dan yang terakhir, anak perusahaan yang tidak dianggap menimbulkan BUT. Di slide selanjutnya, kita mulai masuk ke dalam definisi BUT. Definisi BUT. Berdasarkan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, BUT merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Intinya dari definisi BUT itu merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh SPLN atau subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, gudang, pabrik, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang PPH, BUT diatur berdasarkan 4 kategori. Kategori yang pertama, BUT aktiva atau fisik. Yang kedua, BUT aktivitas. Yang ketiga, BUT keagenan. Dan yang terakhir, BUT asuransi. Untuk lebih mempermudah kalian, kita akan membahas satu persatu terkait kategori-kategori BUT tersebut. Yang pertama, BUT aktiva atau fisik. BUT aktiva atau fisik menjelaskan terkait tempat usaha yang bisa berupa properti sendiri, disewa dari pihak ketiga, atau cara lain yang memungkinkan pemanfaatan tempat usaha tersebut. Konvensi OECD dan UN mensyaratkan bahwa tempat usaha tersebut harus mempunyai derajat kepermanenan secara ruang maupun waktu untuk memenuhi kualifikasi suatu BUT. Contohnya, gedung, kantor, gudang, bengkel. Yang kedua, kita akan membahas terkait BUT aktivitas. BUT jenis aktivitas, penentuan ada atau tidaknya BUT dengan melihat apakah ada aktivitas tertentu yang dilakukan di Indonesia. Jadi penentuannya bukan didasarkan pada ada atau tidaknya aktiva atau tempat usaha, namun lebih kepada ada atau tidaknya aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Yang termasuk ke dalam kelompok BUT aktivitas yaitu proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Yang kedua, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari. Dalam jangka waktu 12 bulan. Agar lebih mempermudah, kita masuk ke contoh. Di sini kasusnya, perusahaan AA Ltd adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Belanda. Pada tahun 2015, perusahaan ALTD mendapatkan sebuah proyek pembangunan jembatan di Indonesia yang berlokasi di Palembang dengan masa pekerjaan selama 7 bulan. Pertanyaannya, bagaimana pemajakan atas proyek pembangunan jembatan di Palembang? Jawabannya pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu perjanjian P3B atau Tax Treaty antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Di sini, di perjanjian Tax Treaty antara Indonesia dan Belanda ada di dalam pasal 5 ayat 3 yang menyatakan BUT meliputi juga suatu bangunan, konstruksi, proyek, perakitan, atau instalasi atau kegiatan penyediaan yang berhubungan dengannya. Tetapi hanya apabila bangunan proyek atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 bulan. Maka pemajakannya akan dilakukan di Indonesia adalah sebatas penghasilan yang diperoleh dari proyek konstruksi pembangunan jembatan tersebut. Apabila ada penghasilan lain di luar Indonesia, tidak akan dipajaki Indonesia. Karena masa pekerjaan tersebut berlangsung lebih dari tengtes, yaitu 6 bulan, maka perusahaan ALTD akan dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke. Yang ketiga, BUT keagenan. BUT keagenan adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Pengertian BUT mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya, ABC Holding Ltd adalah suatu perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Malaysia. Perusahaan itu menjalankan usaha di negara Indonesia melalui maklar, komisioner umum, atau agen lainnya yang berdiri sendiri, yakni PT MOP, yang bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Pertanyaannya, bagaimana status ABC Holding? Apakah sebagai WPDN atau WPLN? Berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dan Malaysia, Pasal 5 ayat 6, ABC Holding Ltd Malaysia tidak dianggap mempunyai suatu BUT di Indonesia, semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Indonesia melalui PT MOP selaku maklar. Maka, kesimpulannya, ABC Holding bukan WPDN, yakni WPLN. Selanjutnya kita akan membahas terkait BUT asuransi. BUT asuransi adalah agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Premi tersebut dapat termasuk premi asuransi. Contohnya, PT PP menutup polis asuransi untuk kerugian dengan membayar premi asuransi atas kebakaran gedung yang berlokasi di Jakarta kepada PT CC sebagai perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Oleh PT CC kemudian direasuransikan kepada DDLTD, yaitu perusahaan asuransi yang berkedudukan di Malaysia. Pertanyaannya, bagaimana status DDLTD? Apakah sebagai WPDN atau WPLN atau BUT? Dalam kasus di atas, DDLTD dianggap memiliki BUT di Indonesia karena pembayaran premi asuransi dan menanggung resiko yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam pemajakan BUT yang akan dimulai dan akan dibahas pertama-tama melalui atau berdasarkan objek pajak BUT berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPH. Objek pajak BUT itu ada 3. Pertama ada attribution income, yang kedua force of attraction income, dan yang terakhir effectively connected income.
Atribut income itu merupakan penghasilan dari usaha atau kegiatan usaha BUT dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia. Sedangkan force of attraction income yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Dan yang terakhir, effectively connected income, yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, sebagaimana wajib pajak dalam negeri, BUT pun diperbolehkan untuk adanya pengurangan penghasilan bagi biaya-biaya yang dihasilkan dari kegiatan BUT berdasarkan pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan sama seperti halnya wajib pajak dalam negeri, BUT dapat mengurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atau yang pernah kalian kenal dengan deductible atau non-deductible. Beban-beban apa saja yang dapat dikurangi, dapat kalian baca atau kalian lihat lebih lanjut di modul Pajak Internasional halaman 89 atau buku Siti Resmi yang pernah kalian pakai di pajak 1 dan pajak 2. Sama seperti BUT pun dapat melakukan kompensasi atas kerugiannya di tahun selanjutnya dengan batas maksimal 5 tahun. Namun ada perbedaan yang membuat BUT berbeda dengan subjek pajak dalam negeri, yaitu bahwa selain diperbolehkan untuk mengurangkan biaya-biaya di atas berdasarkan pasal 5 ayat 2, BUT juga diperbolehkan untuk mengurangkan biaya-biaya yang berkenaan dengan hal berikut. Kalau tadi ada deductible expense dan non-deductible expense, bagi BUT ada pengurangan lain yang dibedakan dari bentuk usaha dari wajib pajak badan di Indonesia. Pengecualian itu apa saja? Pengurangan yang dikecualikan. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Yang kedua, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Dan yang terakhir, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap. Akan tetapi, biaya administrasi ini ada rumus batas maksimum yang diperbolehkan untuk dibebankan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak nomor Cap strip 26 garing PJ garing 95, rumusnya adalah biaya administrasi kantor pusat dikalikan dengan peredaran usaha BUT di Indonesia dibagi dengan peredaran usaha perusahaan di seluruh dunia. Maka, itulah rumusnya. Seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya, ada deductible expense dan non-deductible expense. Maka, sama seperti wajib pajak badan dalam negeri, BUT pun ada pengeluaran yang tidak boleh dibebankan. Apa saja yang tidak boleh dibebankan? Maka kalian dapat melihatnya lebih lanjut di dalam modul masing-masing yang sekarang kalian pegang. Tarif pajak BUT. Tarif pajak BUT sama seperti wajib pajak badan dalam negeri, yaitu tarif tunggalnya sebesar 25%. Selain dikenai tarif PPh Badan Pasal 17 ayat 1, berdasarkan Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT, akan dikenakan pajak tambahan sebesar 20%.
Tarif pajak tersebut terkait pengecualian PPh pasal 26 ayat 4, di mana pengecualian tersebut akan diberikan apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia dan diatur berdasarkan PMK nomor 14 garing PMK 03 garing 2011, di mana membahas terkait penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penyertaan modal perusahaan yang sudah didirikan sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Dan yang terakhir, investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Ada syarat pengecualian. Syarat yang pertama adalah penanaman kembali di Indonesia harus dilakukan paling lama pada akhir tahun pajak berikutnya, setelah tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut bagi BUT yang bersangkutan. Syarat yang kedua, BUT yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara mandiri mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan yang dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Nah, sekarang ada syarat penyertaan modal kembali. Syarat yang pertama adalah penanaman modal harus dalam bentuk penyertaan modal. Syarat yang kedua, aktif telah melakukan kegiatan usaha sesuai akte pendirinya paling lama 1 tahun sejak perusahaan didirikan. Dan yang ketiga, BUT yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengalihan atas penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak perusahaan tersebut berproduksi secara komersial. Selanjutnya ada syarat penyertaan modal sebagai pemegang saham. Pemegang saham diwajibkan untuk menanamkan modal di perusahaan yang sudah ada di Indonesia dan telah aktif. Dan yang kedua, BUT tidak boleh melakukan pengalihan modal minimal dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk lebih mempermudah kalian, kita langsung masuk ke contoh kasus. Di sini diketahui penghasilan kena pajak BUT di Indonesia tahun 2019 sebesar 17 miliar 500 juta. Maka 17 miliar 500 juta akan dikenakan tarif tunggal pajak, yakni 25%. Hasilnya adalah 4 miliar 375 juta. Maka penghasilan kena pajak setelah pajak yakni sebesar 13 miliar 125 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 26 yang terutang, si 13 miliar 125 juta ini akan dikalikan sebesar 20%. Maka hasilnya 2 miliar 625 juta rupiah. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13 miliar 125 juta tersebut akan ditanamkan kembali di Indonesia atau ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas penghasilan tersebut, tidak akan dipotong pajak. Sekarang kita akan membahas terkait hak pemajakan atas pengalihan harta bergerak BUT, di mana atas hak pemajakan pengalihan harta bergerak BUT, hak pemajakan kepada negara sumber diberikan atau keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta bergerak merupakan bagian dari harta BUT berdasarkan pasal 13 ayat 2, harta bergerak tersebut harusnya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Maka tidak akan berlaku ketentuan ini jika harta bergerak tersebut digunakan tidak untuk menjalankan kegiatan usaha. Sekarang kita akan membahas terkait hak pemajakan atas dividen yang memiliki hubungan efektif dengan BUT. Apabila penerima BUT memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber, penghasilan dividen tersebut akan diperlakukan sebagai laba usaha dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense untuk menghitung penghasilan kena pajak. Selanjutnya, hak pemajakan atas bunga yang dibebankan kepada BUT.
Dalam hal ini, apabila pihak melakukan pembayaran bunga memiliki sebuah BUT di suatu negara tempat BUT terletak, sesuai pasal 11 ayat 5 mengatur bahwa penghasilan bunga dianggap timbul atau bersumber di suatu negara bila mana pembayaran bunga dimaksud dibebankan kepada BUT yang berada di salah satu negara yang mengadakan P3B. Bunga tersebut akan dianggap timbul di negara di mana BUT tersebut berada. Selanjutnya kita akan membahas terkait kantor perwakilan dagang asing atau representative office. Bagi wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia akan dikenakan PPh pasal 15 dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Maka penghasilan neto dari wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak di luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Contoh dari kantor perwakilan dagang asing, biasanya kantor pengacara asing. Nah, agar lebih mudah, kita akan langsung masuk ke contoh. Sebelum masuk ke contoh perhitungan, ada rumus dari representative office, di mana norma penghasilan netonya yakni 1%, dengan tarif PPh maksimal adalah 30%. Maka jumlah PPh-nya 30% dikalikan 1%, yakni 0,3%. Laba setelah PPh 1% akan dikurangi 0,3% menjadi 0,7%. Dengan tarif selanjutnya ada tarif PPh pasal 26 yakni 20%. Maka 20% akan dikalikan 0,7 akan menghasilkan 0,14%. Hasil 0,14 tersebut akan ditambahkan 0,3% untuk mencari tarif efektif dan akan timbul sebesar 0,44%. Nah, baru kita masuk ke contoh kasus. Di sini saya akan menggolongkan menjadi dua, RO yang memiliki treaty partner dan RO yang tidak memiliki treaty partner. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait perusahaan yang memiliki treaty partner. Di sini diketahui kantor perwakilan dagang Anissa Corp yang memiliki kantor pusat di Belanda, negara P3B dengan tarif branch profit tax yakni 15%. Maka pendapatan kantor perwakilan dagang di Indonesia akan mendapatkan penghasilan atas penjualan dari wilayah Indonesia sebesar 750 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapakah PPh yang dipungut atas kantor perwakilan dagang atas penghasilannya tersebut? Jawabannya, pertama, KPD atau kantor perwakilan dagang Anissa Corp merupakan PPLN yang memiliki perwakilan dagang di Indonesia. Maka kantor perwakilan dagang Anissa Corp WPLN yang berasal dari negara mitra P3B yaitu Belanda dan Indonesia. Dikarenakan mitra P3B, maka besarnya tarif perusahaan disesuaikan dengan branch profit tax suatu BUT yang telah diatur. Perhitungan PPh kantor perwakilan dagang Anissa Corp dikenakan PPh final 15% dengan tarif yang disesuaikan. Dan penghasilan neto dari WPLN yang mempunyai KPD di Indonesia ditetapkan 1%. Maka perhitungannya sesuai dengan rumus yang tadi dijabarkan, norma penghasilan netonya 1%. Tarif PPh maksimalnya adalah 30%. Maka jumlahnya 30% akan dikalikan 1%. Nominalnya akan menjadi 0,3%. Laba setelah PPh-nya 1% dikurangi 0,3% akan menghasilkan 0,7%. Tarif PPh pasal 26 harus disesuaikan dengan perjanjian tax treaty. Di sini karena Indonesia dan Belanda memiliki treaty partner, maka tarifnya bukan lagi 20%, menjadi 15%.
Maka 15% ini akan dikalikan 0,7%, sehingga hasilnya 0,105%. 0,105% akan ditambahkan 0,3%, maka dapat tarif efektifnya menjadi 0,405%. Atau kalian bisa menghitungnya dengan cara sederhana, di mana PPh terutang 30% kali 1%, 0,3%, ditambahkan dengan branch profit tax, yakni 15% kali 1 kurangi 0,3, hasilnya menjadi 0,105%. Dan ditambahkan, sehingga total PPh-nya menjadi 0,405%. Sehingga PPh yang dipungut atas penghasilan kantor perwakilan dagang Anissa Corp menjadi 0,405% dikalikan 750 miliar menjadi 3.037.500.000. Jadi, PPh yang dipungut kepada kantor perwakilan dagang Anissa Corp di Indonesia atas penghasilannya sebesar 3.037.500.000. Nah, contoh yang kedua, apabila suatu perusahaan tidak memiliki treaty partner. Contohnya, SOSO merupakan kantor perwakilan dagangan dengan kantor pusat di negara yang tidak mempunyai tarif P3B atau tax treaty dengan mendapatkan pendapatan di Indonesia atas penjualan di wilayah Indonesia sebesar 1 miliar. Maka, berapakah PPh yang dipungut atas kantor perwakilan dagang SOSO atas penghasilannya di Indonesia? Apabila tidak memiliki tax treaty partner, maka langsung ke tarif 0,44% langsung dikalikan 1 miliar menjadi 4.400.000. Jadi, PPh yang dipungut kepada SOSO di Indonesia dari penghasilannya sebesar 4.400.000 rupiah. Selain ada tarif final terhadap kantor perwakilan dagang atau RO, ada lagi perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri, di mana tarifnya yakni 2,64%. Nah, sudah selesai. Udah bukan? Jika ada yang kurang paham, maka kalian dapat menanyakan kepada dosen masing-masing di classroom masing-masing yang sudah ditetapkan atau dijadwalkan oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.